Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok cadangan atas laba atas transaksi obligasi antara perusahaan. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 190302036 dan rekan saya Nurul Nurjana dengan NIM 190203033. Materi yang pertama yaitu transaksi obligasi antar perusahaan. Gambar yang di atas yaitu transaksi obligasi langsung antar perusahaan. Transaksi tersebut terjadi jika aktivitas pinjam-meminjam antar perusahaan dilakukan tanpa partisipasi pihak lain di luar perusahaan induk dan perusahaan anak. Gambar yang kedua yaitu transaksi obligasi tidak langsung antar perusahaan. Transaksi tersebut terjadi jika salah satu perusahaan afiliasi mengeluarkan obligasi ke pihak lain yang tidak terkait dan berikutnya terjadi pembelian obligasi tersebut oleh perusahaan afiliasi dari pihak yang tidak terkait tersebut. Transaksi obligasi tidak langsung antar perusahaan terjadi jika salah satu perusahaan afiliasi mengeluarkan aplikasi ke pihak lain yang tidak terkait dan berikutnya terjadi pembelian obligasi tersebut oleh perusahaan afiliasi lain dari pihak yang tidak terkait. Pada saat suatu perusahaan mengeluarkan obligasi kewajiban aplikasinya akan merefleksikan tingkat bunga pasar yang berlaku. Namun perubahan-perubahan kemudian yang terjadi pada tingkat bunga pasar yang akan menciptakan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika tingkat bunga pasar meningkat, maka nilai pasar kewajiban menjadi lebih kecil dibanding dengan nilai bukunya, dan sebagai akibatnya akan timbul keuntungan bagi perusahaan penerbit. Menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, keuntungan tersebut tidak diakui pada buku perusahaan penerbit. Begitu pula apabila terjadi penurunan pada tingkat bunga pasar akan mengakibatkan kerugian yang juga tidak diakui. Keuntungan maupun kerugian atas obligasi yang beredar dari afiliasi yang timbul namun tidak diakui ini dapat diakui dengan cara menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengatur seluruh penarikan utang dan keputusan-keputusan lainnya bagi entitas yang dikonsolidasi memiliki pilihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan penerbit atau induk ataupun anak dapat mempergunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua yaitu perusahaan penerbit induk ataupun anak dapat meminjam uang dari entitas yang bukan afiliasinya dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang ketiga yaitu perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat, yaitu suatu perusahaan afiliasi, yaitu induk dan anak, akan dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit, di mana aplikasinya ditarik secara konstruktif. Tiga pilihan yang pertama mengakibatkan penarikan yang sesungguhnya dari obligasi. Keuntungan atau kerugian yang diakui sebelumnya dalam tiga keadaan ini diakui oleh perusahaan penerbit dan dapat diperhitungkan dalam mengukur pendapatan bersih konsolidasi. Pilihan yang keempat mengakibatkan penarikan konstruktif konsolidasi. Hal ini berarti bahwa obligasi tersebut ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi obligasi dan utang obligasi dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Perbedaan antara nilai buku dari kewajiban obligasi dan harga beli dari investasi obligasi adalah keuntungan atau kerugian untuk tujuan laporan konsolidasi. Hal ini juga merupakan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan induk berdasarkan metode ekuitas. Keuntungan atau kerugian tersebut tidak diakui pada buku perusahaan penerbit yang obligasinya dimiliki sebagai suatu investasi oleh afiliasi pembeli. Walaupun penarikan konstruktif berbeda dalam bentuknya, namun dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, substantif dari penghapusan utangnya adalah sama dengan ketika pilihan lainnya.
Pengaruh penarikan konstruktif pada laporan konsolidasi adalah sama seperti pada penarikan yang sesungguhnya. Titik keuntungan atau kerugian tersebut adalah keuntungan atau kerugian yang dari perusahaan penerbit telah direalisasi oleh perusahaan perubahan-perubahan pada tingkat bunga yang berlaku di pasar setelah obligasi diterbitkan. Dan hal ini diakui untuk tujuan laporan konsolidasi ketika obligasi tersebut dibeli lagi dan dimiliki oleh entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jana. Slide selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Yang pertama ada keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan. Kedua, yang timbul pada saat perusahaan membeli obligasi suatu afiliasi. Dan yang ketiga, dari entitas-entitas lainnya. Keempat, pada harga dari selain nilai buku obligasi tersebut. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian yang terjadi akibat pembelian obligasi perusahaan afiliasi pada nilai buku atau dari pinjaman meminjam secara langsung di antara perusahaan afiliasi. Beberapa ahli akuntansi berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian konstruktif pada transaksi obligasi antar perusahaan seharusnya dialokasikan di antara pihak berafiliasi pembeli dan penerbit sesuai dengan nilai nominal obligasi. Slide selanjutnya adalah perhitungan atas transaksi atau pembelian obligasi oleh induk kepada anak dan sebaliknya. Ini yang pertama, penjual oleh induk. Induk mengeluarkan obligasi 1000 lembar dan per lembarnya bernilaikan 100, jangka waktunya 10 tahun, anak membeli 100 lembar dengan harga 9.400. Di sini utang obligasi dari 100.000 dijual sebesar 10.000 dengan harga 9.400. Dengan amortisasi diskonto obligasi 800 atau dikalikan per tahunnya menjadi 8.000. Perubahan LYD induk berarti 200.000. Itu dari perhitungan 10.000 dikurangi 9.400 dan dikurangi 800.000. Selanjutnya ada slide selanjutnya, Mbak. Ada anak mengeluarkan obligasi 1000 lembar dengan nilai 100 dan jangka waktu 10 tahun. Induk membeli 100 lembar dengan nilai 11.000. Di sini utang obligasi dari 100.000 dijual sebesar 10.000 dengan harga 11.000. Dengan amortisasi premium obligasi berarti 800 yang dikalikan 10 tahun menjadi 8.000. Perubahan LYD anak 200 itu berarti dari perhitungan 11.000 dikurangi dengan 10.000 dan dikurangi dengan 800. Slide selanjutnya, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.